Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novian Nurani Putri dari NIM G00231138 dari kelompok B8. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang di mana sistem neuron, sistem arteri dan sistem vena. Oke, jadi yang pertama di sini ada dendrit ya, di mana dendrit tersendiri adalah berfungsi sebagai menerima sinyal dan informasi dari neuron lainnya atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik yang menyalurkan informasi ke badan sel. Jadi ini dendrit ya. Yang kedua di sini ada soma, di mana soma itu juga dikenal sebagai badan sel. Jadi di soma itu mengandung inti sel, nukleus, dan berbagai organ sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan ribosom, dan yang lainnya. Badan sel berfungsi dalam sintesis protein dan pemerasan molekul. Selain itu, fungsi penting lainnya dari badan sel adalah untuk memproduksi zat kimia yang memungkinkan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua ada akson, di mana akson adalah serat panjang yang keluar dari badan sel dan bertindak sebagai jalur penghantar antar sinyal ke sel saraf lainnya. Biasanya terdapat satu akson per neuron dan panjangnya dapat bervariasi dari beberapa mikrometer hingga 1 meter. Oke, selanjutnya nih, ada nervous system consists of two types. Yang pertama ada central nervous system yaitu brain dan kedua spinalis atau spinal cord. Jadi yang ditandai dengan warna pink ini ya. Yang peripheral nervous system itu ditandai dengan warna kuning. Oke, yang kedua nervous system yaitu ada nukleus, kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Yang kedua ada traktus atau kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yaitu berakhir di nukleus atau ganglion. Yang ketiga ada ganglion atau kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf prefer. Yang keempat ada nervus, kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf prefer yang bisa berakhir dengan ganglion atau di organ prefer yang menjalur bebas. Yang kelima, pelux, anyaman nervus di prefer. Oke. Yang kedua itu ada sistem saraf. Ada sensorik dan motorik ya. Di mana sensorik itu juga ada dua, yaitu somatosensori dan histosensori. Yaitu somatosensori ada dua juga, general umum, spesial khusus. Yang motorik juga ada dua, yaitu somatik dan visceral. Visceral. Visceral tersendiri juga punya dua, simpatis dan parasimpatis. Oke, next. Yang kedua ada sistem arteri. Jadi di sistem arteri tersendiri itu diartikan sebagai pembuluh darah yang aliran keluar atau menjauhi jantung. Hampir semua arteri membawa darah kayak oksigen, kecuali arteri truntus pulmonalis dan arteri umbilialis yang membawa darah kayak karbon dioksida. Sistem peredaran sistemik dimulai dari aorta. Aorta akan keluar dari ventrikel kiri, kemudian menjadi naik menjadi aorta ascendens, mendatar menjadi arcus aorta, kemudian turun menjadi aorta descendens. Oke, yang pertama ada aorta ascendens ya. Pada aorta ascendens akan muncul dua percabangan kecil, yaitu ke dextra dan sinistra yang akan menjadi AA koronaria. Banyak AA koronaria yang pada akhirnya tidak beranastomosis dengan banyak arteri lain. Arteri yang tidak beranastomosis disebut N-arteri. Oke, yang kedua ada arcus aorta. Pada arcus aorta akan muncul tiga percabangan arteri yang sedang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Ketiga percabangan tersebut adalah truncus brachiocephalica, truncus brachiocephalica akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Arteri subclavia dextra akan bercabang menjadi arteri
memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dekstra dengan arteri karotis komunis dekstra akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna. Arteri karotis eksterna akan memfurkaskan berbagai wajah dan leher, sedangkan arteri karotis interna akan memvaskulisasi ke arah otak. Arteri korotis sistra akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna. Arteri karotis eksterna akan memvaskulisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri karotis interna akan menuju ke arah otak. Ya tadi. Oke, jadi kalau arteri subclavia sintra akan memvaskulisasi bagian sinstra. Kalau aorta descendens akan dilanjutkan menurun dari arcus aorta. Aorta descendens akan dibedakan menjadi aorta descendens prastoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Aorta descendens yang terletak lebih superior dibandingkan apragma disebut sebagai prastoracia, di mana aorta toracia akan memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan sebagainya. Aorta descendens yang terada lebih inferior di diafragma disebut sebagai pars abdominalis, di mana aorta toracica akan memvaskularisasi bagian pencernaan pada organ-organ visceral. Satu hal yang perlu diingat, setelah aorta descendens, aorta akan membelah menjadi dua, yaitu sepasang arteria ileus communis, di mana AA ileus communis ini akan bercabang lagi dan memfungsi bagian hip organ vaskular dan juga ekstremitas bawah. Bagian selanjutnya dari aorta sirkulasi dijelaskan selanjutnya ya. Oke, yang selanjutnya kita ke sistem vena. Jadi sistem vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Untuk memahami sistem vena, kita harus mengerti dulu bahwa semua vena pada akhirnya akan bermuara ke atrium kanan, kecuali vena pulmonalis ya. Vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coravirus, dan vena-vena cardiaca minimae. Vena cardiaca minimae dan sinus coronarius mediarinase, darah dari jantung kembali ke jantung dan akan dibahas lebih lanjut. Oke, vena cava superior. Vena cava superior adalah muara tiga besar, yaitu penggabungan dua vena besar, yaitu vena brachiopelagia atau innominate veins dan juga vena azygos. Di mana sepasang vena brachiocephalidia, masing-masing vena brachiocephalidia adalah bermuara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase mendrainase daerah skeleton grunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas, seperti yang dilihat pada gambar ya. Vena azygos tersendiri adalah vena yang mendrainase dari vena-vena estrosal kiri. Vena azygos ini dia akan menyelang ke kanan membentuk dua percabangan disebut dengan vena hemasiazygos aksesoria dan juga vena hema, hemia azygos. Vena cava inferior. Vena cava inferior di sini akan mendeteksi darah dari bagian organ-organ fascia extremis inferior di ujung VCI. Di bagian panggung VCI adalah muara dari sepasang vena-vena ilesia communis yang mendrainase darah extremitas inferior. Hal ini penting harus diingat dari vena cava inferior adalah bahwa sebelum masuk ke dalam atrium, vena cava inferior akan menerima semua darah dari organ visceria yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatitis. Lalu dilahirkan ke VCI untuk memperjelas ini next. Overview sistem saraf.
Jadi di mana gentle varies from consists of stomach, pancreas, and large intestine. Dia lanjut ke split vein. Kemudian di hepatic portal vein. Juga ini terbuat from small incisors and portions of large intestine, stomach, and pancreas. Superficial mesenteric vein, hepatic portal vein. Jadi dia akan ke liver, lalu ke hepatic veins, inferior vena cava, ke tadi upper malar aorta, properti hepatic artery, langsung kembali ke liver lagi. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan, pernah dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.